Halo semuanya, perkenalkan saya Sukma Mutiara dari Universitas Pancasila. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang asesmen center dalam profesi perawat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester asesmen center yang diampu oleh dosen Maseta. Sebelumnya, kita harus tahu dulu ya, apa sih asesmen center itu? Asesmen center adalah proses penilaian yang dilakukan oleh lebih dari satu asesor dengan lebih dari satu alat tes untuk mendapatkan bukti-bukti perilaku seseorang yang menunjukkan tingkat kemahiran kompetensinya. Asesmen center biasanya diselenggarakan untuk memenuhi seleksi rekrutmen atau seleksi promosi jabatan. Ada beberapa alat tes yang umum digunakan dalam asesmen center, di antaranya yaitu diskusi kelompok, wawancara, bermain peran, in-basket atau in-try, analisis kasus, pengumpulan fakta, dan presentasi. Nah, sebelum menjelaskan tentang metode assessment center yang digunakan pada perawat, kita kenalan dulu ya, apa sih perawat itu dan apa saja tugasnya. Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui pemerintah, terregister dan diberi kewenangan untuk melaksanakan praktik keperawatan sesuai dengan perundang-undangan. Nah, perawat merupakan salah satu profesi di bidang kesehatan yang membantu individu, keluarga, dan kelompok untuk mencapai potensi optimalnya di bidang fisik, mental, sosial, dalam lingkup ruang kehidupan dan pekerjaan. Untuk menjadi perawat, ada juga beberapa skill nih yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu care provider. Artinya, perawat harus memiliki kemampuan dalam mengatur, merencanakan, melaksanakan, serta menilai tindakan yang tepat yang akan diberikan kepada pasien demi mendukung kesembuhan pasien. Yang kedua yaitu menjadi edukator. Perawat juga memiliki kemampuan menjelaskan kondisi kesehatan, gejala, hingga tindakan yang perlu diberikan kepada pasien. Yang ketiga yaitu kemampuan meneliti. Selama melakukan kontrol pada pasien, perawat harus mampu meneliti, mengevaluasi, hingga memberikan penilaian dan pertimbangan soal seberapa efektif tindakan yang sudah diberikan dokter kepada pasien. Yang keempat yaitu mempunyai skill advokat, membantu pasien dan keluarga memahami berbagai informasi kesehatan agar bisa mengambil keputusan untuk tindakan keperawatan. Dan yang kelima yaitu kemampuan manajemen. Perawat juga memiliki kemampuan manajemen termasuk mampu mengarahkan, merencanakan, dan mengorganisasikan setiap pelayanan kesehatan demi memberikan yang terbaik kepada pasien. Lalu setelah kita tahu tentang apa saja kompetensi perawat dan tugas-tugasnya, sekarang kita masuk metode asesmen apa saja sih yang ada dan dapat digunakan untuk perawat. Yang pertama ada wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam pelaksanaannya, pewawancara harus konsisten dalam apa yang mereka cari dan bagaimana menentukan apakah calon kandidat tepat untuk pekerjaan yang dituju. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk menggali kompetensi dan informasi dari calon kandidat. Wawancara biasanya akan dilakukan dengan membangun rapor terlebih dahulu, dilanjut dengan pertanyaan lainnya seputar karir. Wawancara dalam proses seleksi calon perawat dapat dilakukan dengan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur dan percakapan informal. Wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana pelaksanaannya lebih bebas bertanya dan berkomunikasi dengan informal dibanding dengan wawancara terstruktur yang kesannya lebih kaku. Pada wawancara ini akan ditanyakan hal-hal berkaitan dengan proses rekrutmen dan seleksi tenaga keperawatan suatu rumah sakit. Contoh pertanyaannya yaitu seperti, apa yang membuat Anda memilih perawat sebagai karir? Apa pengalaman berkesan selama berada di profesi ini? Apa motivasi Anda bekerja di sini? Dan apa yang Anda ketahui tentang rumah sakit kami? Yang kedua ada tes psikologi. Tes psikologi merupakan sebuah prosedur yang sistematis untuk mengukur proses mental yang nantinya akan dapat dievaluasi berdasarkan penormaan tertentu serta dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, klinis, industri, dan organisasi. Ranah yang dilingkupinya yaitu minat, bakat, intelijensi, dan kepribadian.
Tes psikologi dibutuhkan untuk mempertimbangkan posisi mana yang sesuai dengan kemampuan calon kandidat. Dalam pelaksanaannya, pada tahapan ini, calon perawat akan diuji secara tertulis mengenai pengetahuan umum dan pengetahuan dasar. Selain itu, terdapat juga isian pertanyaan yang berkaitan dengan tes kepribadian secara tertulis. Tes ini dilakukan secara serentak bersamaan calon perawat lainnya yang telah melewati tahap tes wawancara sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu ada role play. Role play merupakan salah satu metode dalam assessment center. Role play atau bermain peran pada dasarnya adalah tindakan pencarian fakta, pengambilan keputusan, atau negosiasi. Pilihan setting, roles, ataupun output tergantung pada analisis dari pekerjaannya. Simulasi dalam role play, kandidat akan diminta untuk memainkan peran sesuai dengan instruksi yang diberikan. Pada proses seleksi calon perawat ini, kandidat diberi satu pasien untuk diberi rencana asuhan keperawatannya. Setelah rencana asuhan keperawatan itu diperiksa oleh tim seleksi, maka akan dipilih salah satu topik dari rencana asuhan keperawatan yang telah dibuat oleh calon sebelumnya untuk dilakukan uji praktik langsung kepada pasien. Dalam hal ini, calon perawat diberikan kepada seorang perawat senior, yaitu kepala ruangan, sebagai penanggung jawab calon tersebut. Pada saat calon tersebut melakukan tindakan langsung kepada pasien, maka penanggung jawab akan melakukan penilaian sesuai dengan lembar penilaian yang sudah ditetapkan oleh pihak rumah sakit. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.